Isa menjawab, saya diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Orang Indonesia ada hubungan nggak dengan genetika? Secara genetika, hubungan keturunan nasab dengan Israel ada nggak? Orang Indonesia berhubungan nggak dengan Israel? Ada nggak? Ada nggak orang Indonesia berhubungan? Suku di Indonesia berhubungan dengan orang Yahudi, orang Israel? Ada nggak? Secara genetika. Isa diutus kepada Bani Israel. Artinya agama Isa sudah kadaluarsa. Orang Yahudi enggak. Anak laki-laki lahir umur 8 hari langsung dikibas, disunat, dikitan. Makanya dalam Bible Kristen Lukas 2:21 dijelaskan, pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat, diberi nama Isa Al-Masih. Dulu dalam kitab, mereka rubah sekarang, diberi nama Yesus Kristus. Allahumma arhamna bil Quran. Isa menjawab, saya diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Orang Indonesia ada hubungan nggak dengan genetika? Secara genetika, hubungan keturunan nasab dengan Israel ada nggak? Orang Indonesia berhubungan nggak dengan Israel? Ada nggak? Ada nggak orang Indonesia berhubungan? Suku di Indonesia berhubungan dengan orang Yahudi, orang Israel? Ada nggak? Secara genetika. Isa diutus kepada Bani Israel. Artinya agama Isa sudah kadaluarsa. Paham kira-kira? Kalau Nabi Isa betul menjadi rahmat, menjadi juru selamat, tidak datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang membentangkan jalan, yang menyiapkan sajadah untuk dilangkahi oleh Al-Masih, justru ada dalam kitab suci Al-Quran. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa sudah difirmankan Allah tentang kita, umat Muhammad. Sedangkan Isa langsung to the point kepada nabinya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila ini Rasulullah ilaikum musli kalimah baina yadaya min at-taurati wa wasisram bi rasulil yati min badismuhu Ahmad. Akan datang seorang rasul yang bernama Ahmad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengerti tentang Isa dulu antum, baru paham tentang Muhammad. Anda tidak mengerti tentang Nabi Isa, di luar sana bukan sedikit saudara kita dimurtadkan karena kebodohan, tidak berpengetahuan tentang Nabi Isa. Nabi Isa sendiri berkata, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum. Sesungguhnya Tuhanku adalah Tuhanmu juga, kata Al-Masih. Isa bin Maryam Rahulillahi wa kalimatullah. Isa anak Maryam ditiupkan dari ruh dan dialah kalimatullah. Kenapa disebut kalimatullah? Dalam bahasa Kristen teologis disebut logos, firman yang menjadi manusia. Di dalam Islam kalamullah. Kenapa disebut kalamullah? Karena Al-Masih tidak membawa wahyu dalam bentuk kitab buku. Dia membawa wahyu melalui lisannya yang cerdas, yang diteteskan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai botak kepala orang kafir untuk menyusuri naskah asli Injil tidak pernah ada dalam bentuk kitab. Nanti datang di abad ke-5, abad ke-6, diutuslah sosok Nabi Ahmad bin Abdullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah Injil itu terbukukan. Di mana? Surat Maryam. Kalau Kristen betul-betul pengikut Isa, kitab Kristen nggak ada kitab berjudul Isa, apalagi ibunya. Lalu Nabi Isa itu milik siapa? Milik Kristen atau milik Islam? Yang betul aja. Isa itu milik agama Kristen atau agama Islam?
agama Islam, baru sadar pagi ini. Allahu Akbar. Lalu beberapa puluh tahun ke belakang belum sadar. Ini yang perlu datang ke Taranu Minang iko. Memang dari dulu nggak sadar. Itu yang saya bilang tadi, pondasi Islam kita ini memang lemah. Saya sering lihat orang berdebat di YouTube, innalillahi, yang satu goblok soal Islam, yang satu apalagi goblok masalah Kristen. Menggambar-gambar begini aja ibu bapak. Bagi ibu bapak, alhamdulillah, begitu lahir Islam. Andai saya balik, ibu bapak lahir dalam keadaan Kristen, boleh gak masuk Islam? Boleh gak masuk Islam? Boleh. Tapi ibu bapak punya kemampuan di atas profesor dulu. Memangnya gampang dapat hidayah itu. Makanya tadi kan pagi beriman sore menyangkal, Ustadz katakan. Nggak percaya mbok kalau antum bisa masuk Islam. Nggak percaya. Orang kafir saja di luar sana sudah bergelar doktor, profesor. Iya ibu bilang percaya karena ibu sekarang sudah Islam. Sedangkan sudah Islam pun banyak yang munafik. Ibu nonton nggak kemarin waktu acara Indonesia Liars Club? Indonesia Liars Club. Ada ibu dari Israel namanya Irma Caniago. Disinggung nggak? Itu ngaku Islam, masya Allah dia tutup pembicaraannya dengan salam Islam. Itu orang Yerusalem, Irma Caniago. Orang mana itu Pak Ir? Jangan bantah dulu sama saya. Saya ini orang yang meneliti. Jangan bantah. Lebih baik duduk aja diam di situ. Alhamdulillah Ustaz, bersyukur kami lahir Islam. Begitu aja, jangan bila ibu bilang bisa. Nggak ada yang pasti dalam Islam ini. Insyaallah. Kalau jawab begitu saya senang sekali. Jangan bilang bisa, insyaallah. Antum masuk surga, insyaallah. Antum Muslim, yes, 100% I'm Muslims. 100% saya Muslim. Itu nggak ada pakai insyaallah. Kalau ditanya anda beriman, ya saya Muslim 1000%, 100% saya Muslim. Apakah anda masuk surga? Insyaallah. Karena segala keputusan kebaikan perjalanan kehidupan kita tak ada yang pasti. Dan orang Islam hebatnya apa? Tidak pernah pasti, selalu insyaallah. Ini ajaran ini lama saya renungkan, satu kata insyaallah ini lama saya renungkan. Bagi orang kafir seperti tadi, bisa pasti di dalam Yesus segalanya pasti masuk surga. Samalah dengan jawaban tadi, bisa. Di dalam Yesus ada juru selamat. Maaf ya kafir, di Islam gak ada juru selamat. Cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat belum tentu selamat. Gak menjamin. Kita sekarang duduk di sini, ibu bapak di bawah, gak jadi ukuran mana lebih hebat antara ustadz dan jamaah. Gak jadi ukuran. Saya kan baru bilang tadi, dulu Pak Maruf kiai, sekarang jadi wapres. Setelah sudah jadi wapres, nggak ada yang kok jarang muncul di TV, cuma dijadikan sebagai dompleng untuk mendongkrak suara. Raja sekarang tidak berarti apa-apa di samping Jokowi. Innalillahi, ngeri. Sudahlah, saya mau bayangkan yang begitu. Kita harus sampaikan yang begini supaya kalau ada ustadz di sini, ada kiai di sini, jangan ikut jalan itu. Ibu bapak juga begitu. Dalam kompetensi kami sebagai pendeta dulu, rektor, kami meninggalkan segala-galanya hanya karena cinta kepada Allah dan Rasul. Nggak usah ibu bapak tanya, karena sudah terbukti. Saya yang wajib tanya kepada ibu bapak, karena antum mengaku Muslim, antum saling menyakiti. Antum mengaku Islam, mengaku pengikut Nabi SAW, antum saling membenci, bahkan saling memenjarakan. Tontonan yang menarik ketika Gus Dur ditangkap. Saya sampai sedih sekali. Inikah model Islam Indonesia?
Gus Dur ditangkap di Pulau Jawa, dibawa ke Mabes Polri, masuk dalam satu bilik musolah atau apalah namanya, atau langgar atau masjid. Saya pernah beberapa kali ceramah di Mabes Polri, Masjid Al-Ikhlas. Mereka masuk di sana. Saya diundang sebagai kapasitas ustadz berceramah. Tapi hari itu bersama Gus Nur dan beberapa polisi yang saya sedih, habis saling tangkap, saling sholat. Innalillahi. Yang bertepuk tangan siapa itu? Yang bertepuk tangan siapa? Iblis dan kafir. Jadi sholat sudah dapat dipastikan tidak khusyuk. Padahal keberuntungan orang beriman itu pada waktu sholat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi muridun walladzina hum bil zakatihim fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Terlindung antara aspek jasmania, ruhania. Kenapa? Khusyuk. Kalau begini nggak khusyuk. Ini kalau Gus Nur lari jebol, lepas tawanan kita. Pasti ada di pikiran begitu. Padahal sholat yang khusyuk itu ketika kita membaca takbir, membaca niat kita, kemudian kita membaca doa iftitah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah tidak hidup lagi kalau sudah takbir Allahu Akbar. Bukan berpikir hidup, tapi pikirnya akan mati. Tapi waktu itu nggak khusyuk pasti. Saling curiga. Imamnya di depan, kafir dan iblis lihat-lihat. Nah, berhasil kita. Tangkaplah narapidana, masih banyak di luar sana. Pelaku-pelaku kejahatan. Itu Harun Masiku belum sampai hari ini belum ditangkap. Repot dengan kepulangan Habib Rizik. Innalillahi. Wah, jidatnya sampai mana ini mau gambarkan, bulat hitam begini. Iya. Orang itu juga, orang Libanon juga itu. Orang mana itu kira-kira? Nah, orang mana Pak? Orang mana itu? Hah? Orang mana itu? Oh, bukan Manado, bukan? Oh, bukan. Memang min plusnya banyak di Sumatera Barat ini. Min plusnya banyak ini. Nah, itu. Sasaran setan bukan kepada kafir. Sasaran setan bukan di pintu gereja, bukan di kelenteng, bukan di vihara. Setan bersembunyi di balik jendela-jendela masjid. Untuk apa datang ke gereja? Memang sudah setan semua. Untuk apa datang ke vihara? Sudah kawan semua. Yang belum kawan ini nih harus jadikan kawan. Ya itu tadi Pak. Setiap tampil di ILC, Masya Allah, bulat sekali, hitam jidatnya. Kalau bicara, memang betul-betul penjilat itu wataknya, mukanya kayak betul kalau lihat ya. Penjilat itu. Ini orang-orang penjilat. Masih berani juga menyebut Al-Quran. Innalillahi. Masih lebih bagus saya punya saudara, walaupun dia kafir, liberal, Rocky Gerung, tapi otaknya Islam. Daripada ini ngaku Islam, menyebut ayat, otaknya kafir. Itu. Ini lebih bahaya hukumannya ketimbang orang kafir. Nerakanya orang munafik lebih dalam daripada orang kafir. Disuruh oleh Allah untuk diperangi yang begini, jangan nggak diperangi. Saya lihat kalau dari pihak oposisi seperti debat yang ada di televisi mempersoalkan Habib Rizik akan pulang, satu mengucapkan, si munafik mengucapkan salam, dia balas. Kalau saya jangan balas, sudah munafik. Kalau sudah munafik, jangankan sholat, mati pun di dalam Al-Quran tak boleh dikuburkan. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabri. Kenapa? Al-Quran juga menjawab, innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mammatu fasikun. Atau 84.
Wala tusolli, jangan engkau Muhammad, wala tusolli ala ahadin minhum mata abada, jangan engkau mensolatkan Muhammad salah seorang yang mati dari kalangan orang munafik mata abada, untuk selama-lamanya. Wala takum ala qabri, dan jangan berdiri di atas kubur mereka. Artinya jangan mendoakan. Kenapa? Al-Quran juga menjawab, innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mammatu fasikun, karena mereka telah kafir terhadap Allah dan Rasul, mereka mati dalam keadaan fasik. Coba-coba aja satu kali munafik. Kalau saya dari kafir beda lagi. Memang karena keturunan saya kafir, dari oma opa orang tua saya lahir di lingkungan kafir, masih kecil tidak tahu, setelah berpengetahuan, berilmu, keluar dari situ. Nah ibu bapak, kalau andaikan ibu bapak kafir, ibu bapak dibutuhkan punya kemampuan ilmu di atas rata-rata dulu, baru Allah kasih hidayah. Laqad ansalna ayatin mubainatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Allah kasih hidayah bukan kepada orang bodoh, kepada orang-orang cerdas. Makanya beda orang yang murtad dengan orang yang masuk Islam, beda. Yang murtad itu, murtadin itu hanya karena Indomie. Beras 1 liter murtad, keluar dari Orang-orang yang masuk Islam punya kemampuan intelektualitas di atas rata-rata. Di mana mereka itu? Dan tak perlu orang Islam yakinkan, mereka tahu sendiri Islam. Mereka mendapat hidayah masuk Islam. Tidak ada program Islamisasi, tidak ada program Indomisasi dalam Islam. Kalau di Kristen ada program Kristenisasi, program Indomisasi. Kasihan saudara-saudara kita di Pulau Jawa itu, di bawah Gunung Bromo, di Jawa Tengah, satu rumah sampai 3 agama. Natal dia juga ikut hari Gatal dan Tahun Garu. Hari Raya juga dia ikut-ikutan makan apa itu, ketupat. Satu keluarga. Makanya ada yang pernah ibu-ibu tanya sama saya, Ustaz, boleh nggak saya menikah dengan orang Kristen? Loh, ibu Islam, kenapa ibu menikah sama orang Kristen? Tidak boleh bu. Saya aja dulu ketika mau masuk Islam, istri saya bersikeras tidak mau masuk Islam. Saya bilang kalau kau tidak mau, pisah kita. Komitmen, konsisten, istiqomah. Akhirnya istri saya menyerah. Iya pak, saya mau ikut. Ibu juga begitu. Jangan datang laki-laki karena kaya meminang anak kita, langsung kita Islamkan. Tunggu dulu Pak Imam. Orang masuk Islam itu ditanya dulu kemampuan intelektualnya. Kalau dia pintar, nggak apa-apa, diajak dulu baca Al-Quran, diajak dulu sholat 5 waktu, gerakan sholat minimal 1 semester, 6 bulan, dididik dengan cara Islami. Setelah itu disyahadatkan, barulah dinikahkan. Jangan langsung dinikahkan. Tidak sedikit umat Islam korban. Karena apa? Langsung menikahkan. Ada Pak Sumatera Barat ini di pinggir pantai sana, bupatinya. Apa di pinggir pantai? Kabupaten. Bukan Pariaman saya tahu. Di pesisir itu apa namanya? Painan. Bupati Painan, usai saya ceramah, istrinya mendekat sama saya. Waktu itu saya ikut diundang BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim, untuk ceramah di Painan. Istrinya ngomong sama saya, Ustaz, minta tolong adik saya perempuan pertama kali menikah, suaminya bilang masuk Islam, tapi setelah masuk suaminya bawa dia ke Kristen. Siapa suaminya? Coki Sitohang. Loh, itu fakta. Saya kalau bicara nggak pernah ngawur, semua punya data, sistematis. Coki Sitohang, artis Indonesia. Adiknya itu wong Palembang, wong Kitogalo. Palembang apa Lampung? Lampung. Suami istri daripada Bupati Painan. Adiknya menikah sama Coki Sitohang. Oh luar biasa.
Kemurtadan dalam segala sisi lembaga kehidupan kita, baik di instansi pemerintah, swasta, di kalangan para businessman, di kalangan para artis, di kantor-kantor, luar biasa. Tapi nggak ada tuh orang Islam begitu. Orang Islam sibuk dengan ibadah. Yang malas beribadah, yang Islamnya abangan, itulah yang menjadi sasaran serigala lapar alias kristenisasi. Nah, saya kira ini bekal bagi kita semua. Cintailah Rasulullah dengan memahami banyak pengetahuan tentang Islam. Isa berbicara dalam Al-Quran itu bukan sudah dewasa, Bu, baru keluar dari rahim Maryam di tengah penyelidikan mahkamah agama. Karena peristiwa ini terjadi di Yerusalem. Maryam pernah lari dalam satu pondok kecil, dan malaikat Jibril, Rohul Kudus, menyuruh Maryam pulang ke rumahnya. Maka lahirlah anak laki-laki itu. Sebelum lahir akan dirajam dengan batu oleh orang Yahudi. Tadi saya katakan, orang Yahudi itu kritis dalam memahami agamanya. Bayangkan mereka itu, setiap keluarga orang Yahudi, kita kalau haid, bukan cuma tidak orang Islam, kalau haid perempuan, dia dalam keadaan menstruasi, dia nggak boleh ke masjid, bahkan tidak boleh memegang Quran. Bukan cuma itu orang Yahudi, wanita yang haid tidak boleh tinggal di dalam rumahnya. Makanya orang Yahudi ada pondok-pondok kecil di samping rumahnya. Itu untuk wanita yang haid. Selama kau haid, di situ kau tinggal. Karena dianggap uap daripada wanita yang haid itu najis. Bahkan anak lahir umur 8 hari, orang Yahudi langsung disunat. Kita orang Islam ini nanti sudah berbulu baru disunat. Termasuk saya. Tapi saya nggak apa-apa, ada bonus. Karena saya dari kafir, disunat sudah besar. Orang Yahudi enggak. Anak laki-laki lahir umur 8 hari langsung dikibas, disunat, dikitan. Makanya dalam Bible Kristen Lukas 2:21 dijelaskan, pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat, diberi nama Isa Al-Masih. Dulu dalam kitab, mereka robah sekarang, diberi nama Yesus Kristus. Jadi Isa Al-Masih itu disunat umur 8 hari. Bukan 8 tahun, umur 8 hari. Anak laki-laki dikangkang kaki kirinya. Saya pernah sering nonton karena saya lama di sana. Saya lihat mereka sunat umur 8 hari. Inilah Yahudi tunggu-tunggu. Jadi ketika Maryam bersalin, Habib Rizik pernah dilapor mahasiswa Kristen di Indonesia. Karena Habib Rizik bertanya, kalau Maryam melahirkan Al-Masih, siapa bidannya? Orang Kristen marah. Sebenarnya jangan marah. Jawab, bidannya pada waktu itu bernama Safira, suaminya Ananias. Hakim yang menangkap Maryam, mengadili Maryam untuk bertanya, siapa yang menghamilimu? Adalah Kayafas. Raja di Yudea pada waktu itu adalah Herodes, wali kota Mr. Pontius Pilatus dari Romawi. Nah, ini kalau Kristen berpengetahuan luas. Ditanya malah marah karena buta. Lahirlah anak bayi yang laki-laki ini, Isa. Dimandikan, dipotong pusarnya, ditaruh di atas ayunan. Begitu Yahudi datang, kaget Yahudi. Apa yang mengagetkan Yahudi? Anak baru dilahirkan beberapa menit sudah bisa berbicara dalam buayan. Mana bukti perkataan itu? Quran surah Maryam ayat 30 sampai 31. Isa berkata, qala inni Abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina wa kuntu awsani bi sholati wa zakati ma dumtu hayya. Maka lillahi ayat Isa mi waladin subhana Isa qad amran fa'ina ma yakul lahu kun fayakun. Isa berkata, saya hamba Allah, atani alkitab, Allah memberi aku kitab, wa ja'alani nabiyya, dan mengutus aku sebagai nabi, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati ma dumtu hayya. Kemana aku pergi, Allah memberkatiku, memerintahkan aku awsani bi sholah, mendirikan
solat. Wa zakati, membayar zakat. Madum tu haya, sepanjang usia hidupku. Nah, kalau orang sudah solat dan bayar zakat, Kristen atau Islam? Kristen atau Islam? Islam. Kafir atau mukmin? Nah, kenapa antum selama ini kalau bilang Isa selalu gereja Kristen kafir itu? Kenapa? Ini diterangkan oleh para ustadz, para kiai, supaya umat ini jangan disesatkan.